pesawat nirawak meledak di kawasan wisata Gelenzi. Uni Eropa sorot krisis migrasi di CETA. Fenomena skyrot di Danau Pingtian. Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, kekeringan parah akibat fenomena Super El Nino menyebabkan permukaan air waduk Angat di Filipina turun ke level terendah sepanjang sejarah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan air bersih bagi jutaan warga Metro Manila serta mengancam sektor pertanian dan perikanan. Permukaan air waduk Angat terlihat menyusut drastis dengan area dasar waduk mulai terlihat akibat kekeringan berkepanjangan. Meski hujan monsun sempat menaikkan ketinggian air menjadi 155,41 meter, angka tersebut masih jauh di bawah level operasional normal sebesar 180 meter. Since 1984 pa ako, ngayon ko lang nakita na ganong kababa ang level ng ating dam. So ang pinaka last na halos matagal na lang siya, 156. Yun, pero ngayon nag-150 eh. Kaya medyo critical, delikado. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, mengingat waduk Angat memasuk sekitar 90% kebutuhan air bersih Metro Manila. Penurunan volume air juga memukul mata pencarian para petani dan nelayan, terutama masyarakat adat yang bergantung pada waduk tersebut. Para pakar iklim menyatakan krisis ini memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman yang membutuhkan pasokan air tinggi seperti padi, jagung, tanaman umbi-umbian. Badan Meteorologi Filipina memperkirakan dampak Super El Nino masih akan berlanjut hingga awal tahun 2027, sehingga pemerintah didesak menyiapkan strategi ketahanan air jangka panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir besar masih merendam sejumlah wilayah di negara bagian Kerala India akibat hujan monsun yang terus mengguyur selama beberapa hari terakhir. Bencana ini menyebabkan 21 orang meninggal dunia, 6 lainnya masih dinyatakan hilang, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Rekaman udara memperlihatkan luasnya wilayah Ubar-Kutanat yang terendam banjir. Puluhan rumah dikepung air sementara warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas dan menembus jalan yang tergenang. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat terus menjangkau daerah terdampak untuk membantu evakuasi warga. Sejumlah kendaraan darurat juga terlihat melintasi jalan yang masih dipenuhi genangan. Meski curah hujan mulai berkurang, tinggi muka air di sejumlah sungai utama masih berada di atas batas waspada. Akibat kondisi tersebut, banyak warga memilih meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pemerintah setempat telah membuka sejumlah posko pengungsian dan mengevakuasi sekitar 1.300 warga. എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നു, കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. Otoritas tempat menyatakan banjir tahun ini menjadi salah satu yang terburuk selama musim monsun. Luapan sungai Pampa, Acan Kofil, dan Manimala masih mengancam daerah dataran rendah. Sementara petugas terus mengimbau warga agar mematuhi peringatan evakuasi demi keselamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, otoritas Sri Lanka menetapkan status siaga merah di sejumlah wilayah setelah hujan deras selama beberapa hari memicu banjir dan tanah longsor. Warga di daerah rawan diminta segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Rekaman yang dirilis oleh media lokal memperlihatkan jalan, permukiman, dan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya sungai Mahaweli dan Kelani. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan, sementara lumpur dan material longsor menutup akses jalan di beberapa titik. Tim penanggulangan bencana telah diterjunkan ke kawasan dataran rendah untuk membantu evakuasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Otoritas setempat juga mengimbau warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai dan daerah rawan longsor agar segera pindah ke tempat yang lebih aman. Pejabat setempat menyatakan curah hujan di hulu daerah aliran sungai Mahaweli mencapai hampir 200 mm. Beberapa kawasan termasuk Nawalapitia, Nanuoya,
dan Watawala mencatat curah hujan yang lebih tinggi lagi. Hingga kini otoritas setempat masih terus memantau ketinggian muka air sungai dan meminta masyarakat mematuhi seluruh imbauan evakuasi demi keselamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang melanda wilayah La Araucanía, Chile menyebabkan sungai setempat meluap dan memicu banjir parah di kota Angol. Puluhan rumah terendam, ratusan warga terdampak. Sementara petugas darurat terus melakukan evakuasi dan penanganan di lokasi. Area jalanan dan permukiman di kota Angol tampak terendam air. Warga dan pengendara berusaha melintasi genangan, sementara sejumlah kawasan hanya dapat diakses menggunakan perahu. Warga mengaku kehilangan hampir seluruh harta benda mereka. Banyak perabot dan barang rumah tangga hanyut atau rusak akibat banjir yang datang secara tiba-tiba. Kawasan La Alborada, Santa Teresita, dan Los Rios menjadi wilayah paling terdampak. Personel militer dan petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk membantu evakuasi serta menyalurkan bantuan kepada warga. Menurut Otoritas Penanggulangan Bencana Chile, Senapred, tercatat 76 warga terdampak langsung di kota Angol. Kemudian sebanyak 25 rumah mengalami kerusakan berat dan 35 rumah lainnya rusak ringan. Pemerintah daerah juga meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri pada 3 dan 4 Agustus sambil menunggu penilaian lebih lanjut atas dampak banjir. La verdad fue algo terrible para nuestras familias. No pensamos que iba a pasar a mayores la pérdida completa de todo nuestro hogar. Todo, el patio flotaba completo, las cosas dentro. Se desbordó el río, tuvimos que evacuar. Hoy día en la mañana pudimos tratar de ingresar a nuestro hogar porque estaba el agua muy arriba. Dentro de nuestro domicilio está todo lleno de barro. El agua ingresó hasta el domicilio completo, tenemos el patio igual, todo mojado. Perdimos casi todo en realidad, son pocas las cosas que se pueden... Secara keseluruhan, sistem cuaca ekstrim yang melanda wilayah tengah dan selatan Chile telah menyebabkan 2 orang meninggal dunia, serta lebih dari 1.000 orang terdampak dan ribuan lainnya terisolasi. Pihak berwenang terus memantau kondisi, mengingat hujan masih berpotensi berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan pesawat nirawak atau drone menghantam kawasan pantai wisata di Gelendzhik, Rusia. Insiden yang terjadi di resor tepi Laut Hitam ini menyebabkan 7 orang tewas, termasuk 3 anak, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Rekaman yang diabadikan oleh saksi mata memperlihatkan detik-detik sebuah pesawat nirawak atau drone meluncur dari udara menuju kawasan pantai yang dipadati pengunjung. Beberapa saat kemudian, pesawat nirawak atau drone tersebut meledak dan memunculkan bola api besar di tengah kerumunan. Suasana pantai yang semula dipenuhi tawa dan aktivitas wisatawan berubah menjadi kepanikan. Para pengunjung berlari menjauh untuk menyelamatkan diri setelah ledakan terjadi. Kementerian Kesehatan Rusia menyatakan total 7 orang meninggal dunia dalam insiden ini, termasuk 3 anak-anak, sementara itu 58 orang dilaporkan terluka dengan 9 diantaranya dalam kondisi serius. Sebanyak 37 korban telah menjalani rawat jalan, sedangkan 21 orang lainnya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Serangan ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Februari 2022. Hingga kini ketegangan di antara kedua negara masih terus berlanjut dan memicu korban jiwa serta kerusakan di berbagai wilayah. Pihak Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut, sementara otoritas Rusia masih menyelidiki peristiwa ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kapal kargo berbendera Turki dilaporkan rusak setelah diduga menjadi sasaran serangan drone di perairan Laut Hitam saat berlayar menuju pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Sejumlah awak kapal mengalami luka-luka dengan 3 orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Rekaman video dari atas kapal memperlihatkan api melalap sebagian kapal disertai kepulan asap tebal, sementara para awak berupaya memadamkan kebakaran dengan peralatan yang tersedia. Rekaman lain juga menunjukkan beberapa pelaut mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis setelah insiden tersebut.
Menurut Kapten kapal Yeltsin Sahin, serangan terjadi sekitar pukul 4:30 sore waktu setempat saat kapal mendekati Novorossiysk. Ia mengatakan beberapa drone menghantam kapal dan menyebabkan sejumlah awak terluka akibat serpihan ledakan. Direktorat Jenderal Kemaritiman Turki menyatakan kapal Roro Nadezhda diserang sekitar 20 mil laut atau 37 km dari Novorossiysk. Seluruh 12 awak kapal berhasil dievakuasi, namun 3 pelaut dilaporkan dalam kondisi kritis. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya operasi drone Ukraina yang menargetkan infrastruktur militer dan logistik di pesisir Laut Hitam Rusia. Novorossiysk sendiri merupakan salah satu pelabuhan terbesar Rusia yang berulang kali menjadi sasaran serangan sejak konflik Rusia dan Ukraina dimulai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda pabrik kimia Queima Química di Itaquaquecetuba, wilayah metropolitan Sao Paulo, Brazil. Insiden ini memicu serangkaian ledakan dan memaksa sekitar 150 warga dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Kobaran api besar dan asap hitam tebal membumbung tinggi dari kawasan industri yang terlihat dari berbagai wilayah di sekitarnya. Kebakaran dilaporkan mulai terjadi pada sore hari di pabrik yang memproduksi pelarut dan resin dengan puluhan tangki berisi bahan yang mudah terbakar. Cidade de Itaquaquecetuba é o seguinte, pegou fogo na firma lá embaixo lá de química, tá explodindo tudo até agora. Ledakan tidak hanya terjadi di dalam pabrik, tetapi juga di saluran pembuangan di sekitar lokasi. Kondisi ini memaksa evakuasi rumah dan kawasan industri di sekitarnya, serta mendorong penyedia listrik menghentikan sementara pasokan demi keamanan. Lebih dari 30 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api, dengan fokus pada area penyimpanan tangki yang masih beresiko memicu ledakan lanjutan dan kontaminasi lingkungan. Hingga kini pihak berwenang menyatakan tidak ada korban jiwa, namun area kebakaran masih ditutup hingga dinyatakan aman oleh petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Spokane, negara bagian Washington, Amerika Serikat meninggalkan kerusakan luas di berbagai permukiman. Ratusan bangunan ludes terbakar, sementara puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Sejumlah kawasan permukiman kini berubah menjadi puing-puing setelah dilalap si jago merah. Rumah-rumah hangus rata dengan tanah, dinding bangunan roboh, serta sisa material masih mengeluarkan asap di sejumlah titik. 3 titik kebakaran yang muncul sejak akhir pekan lalu telah menghancurkan sedikitnya 700 bangunan. Hingga kini api masih belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Sekitar 67.000 warga telah diperintahkan untuk mengungsi. Lebih dari 1.100 petugas pemadam diterjunkan ke lokasi, dengan tambahan personil masih terus didatangkan untuk memperkuat upaya pemadaman. Gubernur Washington Bob Ferguson menetapkan status darurat di seluruh negara bagian, serta melarang hampir seluruh aktivitas pembakaran di ruang terbuka. Kebijakan diambil menyusul kondisi kekeringan, gelombang panas, dan angin kencang yang memperparah penyebaran api. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka berat, namun sejumlah warga masih dinyatakan belum ditemukan karena petugas belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang panas yang melanda kota Grams, Albania, mendorong petugas pemadam kebakaran turun ke jalan untuk membantu warga meredakan suhu tubuh. Di tengah temperatur yang mencapai 38 derajat Celcius, warga disiram air menggunakan mobil pemadam kebakaran. Petugas pemadam mengerahkan mobil pemadam ke sejumlah titik di kota Grams dan menyemprotkan air ke arah warga yang berkumpul di tepi jalan. Anak-anak maupun orang dewasa tampak berlari menembus semburan air untuk mendinginkan tubuh mereka. Gelombang panas yang melanda Albania juga terjadi di sejumlah wilayah Eropa Selatan dan Eropa Tenggara. Kondisi ini memicu peringatan kesehatan serta meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan di berbagai negara. Pemerintah Albania mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari, memperbanyak konsumsi air minum, dan mewaspadai gangguan kesehatan akibat paparan suhu ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Uni Eropa sorot krisis migrasi di Ceuta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Pemirsa, Direktur Jenderal Afrika CDC Dr. Jane Kaseya dan Direktur Regional WHO untuk Afrika Profesor Mohamed Yaqub Janabi mengunjungi pusat perawatan Ebola di kota Bunia, Republik Demokratik Kongo. Kunjungan ini bertujuan meninjau penanganan wabah yang terus meluas dan mengevaluasi langkah pengendaliannya. Pesawat yang membawa kedua pejabat CDC dan WHO mendarat di Bandara Bunia sebelum mereka mengunjungi pusat perawatan Ebola di kawasan Ruankole. Di lokasi tersebut, CDC dan WHO menerima paparan dari tenaga medis mengenai kondisi terkini wabah serta tantangan dalam penanganannya. In just 14 weeks, we have more cases than the 2018 outbreak in DRC. And you can imagine if this outbreak can last more than 1 year, what would be the magnitude of the outbreak. We have knowledge, we have people, we have resources. We need to stop this outbreak now. And to stop this outbreak, we need to work with people who are there in the incident manager and the team. We need to work with communities to make sure that communities is at the center of the action. And we need a strong political buy-in to support all of these actions. We, WHO, Africa CDC, UNICEF and all other partners, we are there to support the DRC to stop this outbreak. Kaseya menyatakan wabah saat ini telah menjadi wabah Ebola terbesar kedua di dunia. Menurutnya, sistem pelacakan kontak belum mampu mengendalikan penyebaran karena sebagian besar kasus baru tidak lagi berkaitan dengan kontak yang telah teridentifikasi. Sementara itu, Direktur Regional WHO untuk Afrika, Profesor Mohamed Yaqub Janabi, menegaskan timnya akan mendengarkan masukan dari tenaga kesehatan dan masyarakat setempat untuk mengetahui kekurangan dalam penanganan wabah serta menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo, hingga 1 Agustus tercatat 3.748 kasus Ebola terkonfirmasi dengan 1.657 kematian. Pejabat kesehatan menyebut penularan di tingkat komunitas, kendala keamanan, dan lemahnya pelacakan kontak masih menjadi hambatan utama dalam pengendalian wabah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Qatar menyatakan upaya mediasi antara Amerika Serikat dan Iran terus berlangsung memasuki tahap yang berkembang. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan maupun pembicaraan langsung antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menegaskan pemerintah Qatar terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Iran, serta pihak mediator lain yang terlibat untuk mendorong tercapainya kesepakatan. Menurutnya, penetapan batas waktu tidak akan mempercepat proses perundingan karena kesepakatan hanya akan tercapai saat seluruh pihak siap menyetujuinya. طبعا يعني اولا احنا تعلمنا من خلال دورنا كوسطاء في مختلف النزاعات اننا لا نضع اي جداول زمنيه فيما يتعلق بالوصول لاتفاق. الوصول لاتفاق يتم عندما يتم الوصول لاتفاق. وبالتالي نحن الان نعمل بشكل مكثف مع الاطراف على مستوى قيادي في دوله قطر. نحن منخرطون في جميع الاتصالات واملنا طبعا ان يتم الاتفاق باسرع وقت ممكن، لكن لا يمكننا وضع اي جدول زمني فيما يتعلق بالاتفاق حاليا. Al-Ansari menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang dicapai. Namun ia menilai perkembangan dapat berubah dalam hitungan jam atau hari seiring berlanjutnya komunikasi diplomatik. Menurut Qatar, negara-negara kawasan juga meningkatkan intensitas komunikasi selama 2 hari terakhir untuk mendukung tercapainya kesepakatan. Prioritas utama saat ini adalah kembalinya proses negosiasi disertai gencatan senjata, berakhirnya serangan terhadap kapal-kapal di kawasan, serta terjaminnya kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pernyataan Qatar muncul setelah perbedaan klaim antara Washington dan Teheran mengenai status perundingan. Meski belum ada dialog langsung, Qatar menegaskan seluruh pihak masih berkomitmen mencari solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengancam akan menyerang setiap pasukan atau kapal militer AS yang memasuki Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington, serta rencana dimulainya kembali perundingan kedua negara. Dalam wawancara yang ditayangkan televisi nasional Iran, Mohsen Rezai menegaskan Teheran tidak akan mengizinkan Amerika Serikat menguasai Selat Hormuz maupun sumber daya energi Iran.
Menurutnya, jika Amerika mengerahkan kapal induk atau pasukan ke kawasan tersebut, Iran akan melancarkan serangan. Rezai juga mengklaim sejumlah kapal dagang memutuskan berbalik arah setelah menerima peringatan dari Iran, sementara beberapa kapal lain disebut mengalami kerusakan sebelum akhirnya mundur. Meski demikian, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Di sisi lain, Iran menyatakan tengah bernegosiasi dengan Oman untuk membuka jalur sementara bagi kapal-kapal komersial agar dapat kembali melintasi Selat Hormuz. Rezai juga menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim telah membatalkan serangan besar terhadap Iran demi memberi kesempatan bagi negosiasi. Menurut Rezai, rencana tersebut tidak pernah terwujud dan hanya merupakan klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Delegasi Israel dan Lebanon menyelesaikan hari pertama putaran ke-7 pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat di Roma, Italia. Negosiasi berfokus pada upaya mendorong penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan di tengah rapuhnya gencatan senjata. Pengamanan ketat terlihat di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Roma dengan aparat kepolisian dan polisi militer berpatroli selama proses negosiasi berlangsung. Usai pembicaraan, delegasi Israel meninggalkan lokasi dengan iring-iringan kendaraan tanpa tanda pengenal, kemudian diikuti oleh delegasi Lebanon. Menurut laporan media, pembahasan berfokus pada rencana pembentukan zona percontohan di Lebanon Selatan. Melalui skema ini, pasukan Israel diharapkan memulai penarikan bertahap dari wilayah yang masih mereka kuasai. Pembicaraan berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon Selatan, meskipun kedua pihak telah menyetujui kerangka gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada akhir Juni. Dalam kesepakatan tersebut, Israel berkomitmen menarik pasukannya dari sebagian besar wilayah Lebanon Selatan, sementara Hizbullah disebut akan melakukan pelucutan senjata. Namun hingga kini proses penarikan pasukan belum terlaksana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan Migrasi, Magnus Brunner, menyatakan Uni Eropa berhasil menghadapi gelombang migrasi besar ke wilayah Ceuta. Meski lebih dari 70.000 migran menyeberang dalam waktu singkat, Brunner menilai keamanan perbatasan eksternal berhasil dikendalikan. Magnus Brunner menyampaikan keterangan pers di Brussels. Dalam pernyataannya ia menegaskan bahwa Uni Eropa telah lulus ujian dalam menghadapi krisis migrasi di Ceuta, meskipun tekanan terhadap perbatasan eksternal sangat besar. European solidarity is at the heart of the European project, and Spain and its people can, of course, count on the enduring support of the Commission and the strength of our Union to overcome this current challenge. But we shouldn't make any mistake, of course. We will learn from this, definitely. We will also close the gaps, and we will keep protecting our external border altogether. Brunner menyatakan lebih dari 70.000 orang menyeberang ke Ceuta hanya dalam hitungan jam. Menurutnya gelombang tersebut didorong oleh jaringan penyelundupan manusia serta penyebaran disinformasi melalui media sosial. Ia menegaskan integritas perbatasan luar Uni Eropa menghadapi tekanan yang sangat besar. Krisis migrasi di Ceuta memicu perdebatan di antara negara-negara Uni Eropa. Setelah gelombang migrasi tersebut, Italia menangguhkan penerapan aturan Schengen, sementara Spanyol menilai respon sebagian negara anggota bersifat egois. Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat para menteri untuk membahas langkah penanganan krisis tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Demonstran menggelar aksi unjuk rasa di depan misi diplomatik Maroko di Madrid, Spanyol. Mereka memprotes gelombang migrasi besar ke wilayah Ceuta yang dinilai memperburuk krisis keamanan dan membebani layanan publik. Pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung diplomatik Maroko sambil meneriakkan yel-yel, menyalakan suar, dan mengibarkan bendera Spanyol serta salib bergande. Aparat kepolisian dikerahkan dalam jumlah besar untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya kerusuhan. Para demonstrasi menuduh Maroko menggunakan arus migrasi sebagai tekanan politik terhadap Spanyol. Mereka mendesak pemerintah memperketat pengawasan perbatasan dan sebagian spanduk yang dibawa menyebut situasi di Ceuta sebagai sebuah invasi. Aksi ini diselenggarakan oleh sejumlah kelompok sayap kanan termasuk SALF, Nukleo Nasional, dan Falange. Polisi menyebut brigade di sekitar gedung diplomatik untuk memastikan demonstrasi berlangsung tertib. Menurut otoritas Spanyol, sekitar 60.000 migran memasuki Ceuta dalam gelombang migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Insiden tersebut menyebabkan setidaknya 72 orang meninggal dunia, termasuk akibat tenggelam dan berdesak-desakan. Pemerintah Spanyol kemudian mengerahkan militer untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan. Sementara sebagian besar migran dilaporkan telah kembali ke Maroko secara sukarela. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga gas LPG kian membebani masyarakat Bangladesh. Lonjakan harga ini terjadi di tengah gangguan pasokan gas serta krisis di Selat Hormuz yang berdampak pada pasar energi global. Komisi Regulasi Energi Bangladesh menaikkan harga LPG yang dipasarkan oleh perusahaan swasta sebesar 5,85 taka per kilogram. Akibatnya, harga tabung LPG 12 kg yang paling banyak digunakan masyarakat naik sebesar 70 taka. Dari semula 1.528 menjadi 1.598 taka atau meningkat sekitar 4,6%. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan LPG di tengah meningkatnya permintaan. Kondisi ini membuat masyarakat harus membayar lebih mahal sekaligus menghadapi kelangkaan tabung gas. Kenaikan harga ini dihitung berdasarkan harga kontrak LPG internasional dari Aramco Arab Saudi yang menjadi acuan impor LPG Bangladesh. Warga mengaku terpaksa beralih ke kompor listrik akibat kesulitan mendapatkan gas. Namun pemadaman listrik bergilir membuat aktivitas memasak kembali terganggu. সমস্যা তো বেড়ে গেছে, যেমন গ্যাসও থাকছে না, কিন্তু গ্যাসের বিল দেয়া লাগছে। আবার এখানে বিদ্যুতের যে কাজ করব, বিদ্যুৎও রেগুলার না, লোডশেডিং চলতেছে। আবার যেহেতু এটা বিদ্যুতের মাধ্যমে চলে, তখন দেখা যায় যে রান্না মাঝপথে বন্ধ, তখন খেয়ে না খেয়েও থাকা লাগে বা বাহির থেকে কেনা লাগছে। আবার এখানে বিদ্যুৎ বিলও বেশি বেড়ে যাচ্ছে, খরচ ডাবলের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে কোনো দিকে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। Otoritas setempat menyatakan gejolak harga LPG terus berlanjut sejak konflik di Timur Tengah mengganggu jalur pelayaran dan pasokan energi dunia. Krisis di Selat Hormuz juga memaksa Bangladesh mengimpor LPG melalui rute alternatif dengan biaya angkut yang lebih tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Krisis air bersih semakin memperburuk kondisi ribuan warga yang mengungsi di wilayah Kordofan, Utara Sudan. Konflik berkepanjangan dan terbatasnya pasokan air memaksa pengungsi berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap hari. Rekaman yang dirilis memperlihatkan warga mengantri untuk mengisi jerigen air. Anak-anak membawa wadah air, serta pengungsi beraktivitas di tengah kamp dengan fasilitas yang sangat terbatas. Krisis air memaksa banyak keluarga menghemat penggunaan air untuk minum, memasak, dan kebutuhan sehari-hari. أنا اسمي حرم أحمد حسين حامد، ناسها من أبو حراز. محتاجين نحن من جينا نايمين في الوطة، المويه بيجيبوها لنا ما متوفرة، بسيطة، مرة نلقى ومرة ما نلقى. جابوا لنا بس العيش في الشهر بدونا 9 ملاو. نحن في البيت ما بكفي لنا الشهر بينتهن. Menurut warga, ketersediaan air bersih terus menurun seiring bertambahnya jumlah pengungsi yang datang ke kawasan tersebut. Kondisi ini juga meningkatkan risiko penyakit akibat buruknya sanitasi. Konflik yang telah berlangsung sejak 2023 memaksa jutaan warga Sudan meninggalkan tempat tinggal mereka. Banyak di antaranya kini berlindung di kamp-kamp pengungsi dengan akses terbatas terhadap air bersih, pangan, dan layanan kesehatan. Organisasi kemanusiaan terus menyerukan peningkatan bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi para pengungsi. Mereka memperingatkan krisis dapat semakin memburuk jika akses bantuan tidak segera diperluas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ibu kota Hongaria, Budapest memadamkan lampu hias di berbagai gedung publik dan landmark ikonik setelah pembangkit listrik tenaga nuklir Paks ditutup untuk pertama kalinya sejak beroperasi 44 tahun lalu. Penutupan ini dipicu turunnya permukaan air sungai Danube ke titik rendah dalam sejarah yang mengganggu sistem pendingin reaktor. Suasana malam di Budapest terlihat lebih gelap dari biasanya setelah pemerintah memangkas penggunaan listrik untuk penerangan yang tidak mendesak. Pembangkit listrik tenaga nuklir Paks yang biasanya memasok hampir setengah kebutuhan listrik Hongaria terpaksa dinonaktifkan karena kurangnya pasokan air untuk mendinginkan 4 reaktornya.
értek hozzá az energiához, semmihez nem értek, csak az biztos, hogy az Orbán kormány 16 éven keresztül a világon mindent megoldott. A vörös iszaptól kezdve a Covid, mindent, ami csak létezett, árvíz, ne tessék már belebeszélni, jó? Árvizet, mindent megoldotta az Orbán Viktor. Vissza kellene rakni őtet oda, és mindent megoldana. A Péterke meg mindenkit levág. Menyusul penutupan pembangkit, perdebatan politik menguat di tengah masyarakat. Sebagian warga menyalahkan pemerintah saat ini, sementara yang lain menilai Hungaria masih membutuhkan pasokan energi dari Rusia untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah memperingatkan gangguan pasokan listrik dapat berlangsung selama beberapa minggu di tengah gelombang panas dengan suhu yang diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius. Masyarakat dan dunia usaha diimbau mengurangi penggunaan listrik pada jam-jam puncak untuk menjaga stabilitas jaringan listrik. Selain itu, pembatasan penggunaan air juga diberlakukan di lebih dari 100 kota dan desa, menyusul kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan permukaan air sungai Danube turun ke level terendah yang pernah tercatat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Armada Pasifik Rusia menggelar latihan militer berskala besar di kawasan Timur Jauh dengan melibatkan puluhan kapal perang, pesawat, dan ribuan personil untuk menguji kesiapsiagaan pertahanan wilayah. Rekaman memperlihatkan kapal penjelajah rudal Varyak meninggalkan pelabuhan Vladivostok menuju area latihan di Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Samudra Pasifik. Latihan juga melibatkan pengerahan sistem rudal pantai Bal dan Bastion sebagai bagian dari skenario pertahanan garis depan Rusia di kawasan Timur Jauh. Menurut Armada Pasifik, sekitar 60 kapal permukaan, kapal selam, dan kapal pendukung termasuk 30 pesawat, helikopter, serta sistem penerbangan nirawak Angkatan Laut diterjunkan dalam latihan tersebut. Sementara itu ada lebih dari 13.000 personel militer ikut berpartisipasi dalam latihan yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa pekan. Pihak Armada Pasifik menyatakan kegiatan ini menjadi program latihan operasional dan kesiapsiagaan tempur terbesar mereka sepanjang tahun 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Fenomena Skyroad di Danau Pingtian. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Diati. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang tahanan di pusat detensi imigrasi Adelanto, California AS menunjukkan botol berisi air yang diduga tercemar larva viral di media sosial. Rekaman itu memicu kekhawatiran baru terhadap kondisi di fasilitas milik Immigration and Customs Enforcement atau ICE. Rekaman yang dirilis memperlihatkan Carlitos Ricardo Parias sedang melakukan panggilan video dengan keluarganya dari dalam pusat detensi. Dalam rekaman itu, ia mengangkat sebotol air yang tampak berisi makhluk kecil menyerupai cacing atau larva. Menurut tim pengacaranya, Parias sengaja menuangkan air tersebut ke dalam botol untuk dijadikan barang bukti. Botol itu kemudian diperlihatkan kepada pihak keluarga yang selanjutnya menyerahkan rekaman tersebut kepada tim hukum. Parias yang dikenal sebagai kreator konten di Los Angeles mengaku air tersebut merupakan air minum yang disediakan bagi para tahanan. Ia menyebut air itu mengandung cacing atau larva. Video itu muncul beberapa pekan setelah seorang hakim federal memerintahkan ICE untuk menyediakan akses air minum bersih selama 24 jam bagi seluruh tahanan di fasilitas Adelanto. Perintah tersebut keluar menyusul gugatan kelompok yang menuduh adanya kondisi detensi yang tidak layak, termasuk masalah air minum, makanan, dan layanan kesehatan.
Sementara itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan pasokan air di fasilitas tersebut berasal dari kota Adelanto dan memenuhi standar kualitas air federal. Namun, pihaknya tidak memberikan tanggapan langsung terkait rekaman yang menunjukkan dugaan larva di dalam air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah jalan yang membelah Danau Pingtian di kota Chizhou, Provinsi Anhui, Tiongkok menyuguhkan pemandangan unik bak melayang di langit. Fenomena ini terjadi saat permukaan danau yang tenang memantulkan cahaya langit dan pegunungan di sekitarnya. Jalan yang melintasi Danau Pingtian tampak seolah melayang di antara langit dan air berkat pantulan permukaan danau yang sangat jernih. Kendaraan yang melintasi pun terlihat seakan bergerak di atas awan, menciptakan ilusi optik yang memukau. Danau Pingtian memiliki luas sekitar 11 km persegi dan berada di timur kota Chizhou, Provinsi Anhui. Warga setempat menjulukinya sebagai cermin langit karena mampu memantulkan langit biru, pegunungan, serta landscape di sekitarnya dengan sempurna saat kondisi air tenang. Fenomena ini menjadikan Danau Pingtian salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian pengunjung. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan sekaligus mengabadikan momen langka tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Karakter manga populer asal Jepang, Chiikawa, hadir di Hong Kong melalui pameran bertajuk Artiverse. Pameran ini menghadirkan beragam instalasi seni, ilustrasi, dan wahana interaktif yang menarik perhatian penggemar dari berbagai negara. Pameran digelar di kawasan K11 Musea dan tepi pelabuhan Chimsachoy dengan 4 zona bertema yang terinspirasi dari karya mangaka Nagano. Pengunjung dapat menikmati instalasi berukuran besar, ilustrasi orisinal, hingga konsep awal karakter Chiikawa beserta sahabatnya, Hachiware dan Usagi. Salah satu atraksi utama dalam pameran ini adalah Chiikawa Go Round, wahana komedi putar berkapasitas 16 orang yang menjadi instalasi pertama di dunia dengan tema Chiikawa. Wahana ini berdiri di tepi Victoria Harbour dan menjadi spot favorit para pengunjung. Penyelenggara menyatakan pameran ini bertujuan memberikan pengalaman baru bagi para penggemar, sekaligus mendukung pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif di Hong Kong. Selain menampilkan 3 karakter utama, pameran juga memperkenalkan 5 karakter baru serta patung siran berukuran raksasa yang untuk pertama kalinya dipamerkan di luar Jepang. Pameran Chiikawa Artiverse berlangsung mulai 1 Agustus hingga 6 September 2026 dan diharapkan menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Hong Kong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pameran Latin American Business Aviation Conference and Exhibition atau LABEX resmi digelar di Sao Paulo, Brasil. Ajang aviasi bisnis terbesar di Amerika Latin ini menampilkan 55 pesawat, serta memperkenalkan berbagai inovasi terbaru di sektor penerbangan. Pameran yang berlangsung di Bandara Campo de Marte ini diikuti oleh produsen pesawat, operator jet pribadi, penyedia layanan aviasi, investor, hingga para pelaku industri dari berbagai negara. Berbagai jenis pesawat dipamerkan, mulai dari jet bisnis, pesawat turboprop, helikopter, hingga drone. Para pengunjung juga dapat melihat berbagai peralatan pendukung penerbangan dan teknologi terbaru di bidang aviasi. Selain pameran pesawat, LABEX juga menyelenggarakan konferensi, pertemuan bisnis dan sesi jejaring yang mempertemukan produsen dengan pelanggan serta investor. Berbagai topik seperti bahan bakar berkelanjutan, layanan bandara hingga solusi digital menjadi fokus pembahasan. Para a gente é motivo de muita alegria estar presente a Força Aérea Brasileira se fazer representar, né? A LABEX hoje ela é sediada nas instalações do nosso Parque de Material Aeronáutico. E nós sabemos bem da importância da feira, do acontecimento da LABEX para a aviação em geral, para a aviação brasileira, para a aeronáutica brasileira, por todo o incentivo, por tudo aquilo que traz, que agrega de valor, né, a esse segmento tão importante que representa a aviação brasileira aqui, principalmente em São Paulo, aqui no Campo de Marte, onde tudo começou em São Paulo, nascedor, enfim. Então é motivo de grande alegria para a Força Aérea estar presente, motivo de grande alegria que isso aconteça dentro do nosso Parque de Material Aeronáutico. Pihak pengelola menargetkan museum ini akan menempati area seluas 100.000 meter persegi dan menjadi salah satu dari 5 museum dirgantara terbesar di dunia. Koleksinya meliputi pesawat Perang Dunia Kedua, pesawat sipil, hingga pesawat militer yang menggambarkan perkembangan aviasi Brasil.
Labace pertama kali diselenggarakan pada 2003 dan kini menjadi ajang terbesar peluncuran model pesawat baru serta pertemuan bisnis aviasi di Amerika Latin. Menurut Asosiasi Penerbangan Umum Brazil, negara Brazil saat ini memiliki lebih dari 11.000 pesawat aviasi bisnis, terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seni tak lagi hanya hadir di dalam galeri. Di kawasan Pegunungan Ladakh, India, sebuah pameran seni internasional digelar di tengah alam terbuka dengan mengangkat tema budaya, ingatan kolektif, dan perubahan lingkungan. Pameran bertajuk Saladak Biennale ini menjadi ajang seni pertama yang digelar di kawasan Ladakh. Berbeda dari pameran pada umumnya, karya-karya seni yang dipajang di dalam gedung melainkan tersebar di desa-desa, ruang belajar, serta kawasan alam terbuka di sepanjang koridor Leh Kargil. Pengunjung dapat menikmati instalasi seni yang menyatu dengan landscape pegunungan, bangunan tradisional, dan lingkungan masyarakat setempat. Program yang mengusung tema Signals from Another Star ini melibatkan 12 seniman lokal dan internasional yang menampilkan beragam karya terinspirasi dari kehidupan dan budaya Ladakh. Salah satu seniman Tenzin Wangail menampilkan karya yang terinspirasi dari penutup kepala tradisional perempuan Ladakh. Karya tersebut dibuat sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar tetap dikenal generasi mendatang. हम जो लेडीज़ के हेड पर जो मैरिज लेडीज़ होता है, जो शादीशुदा होता है, उनके हेड पर यही पहनते हैं और शादी के टाइम भी ये पहनते हैं। तो आसमान में यहाँ पर आते हैं तो जो ट्रेडिशनल ड्रेस में होता है, पूरा प्रॉपर ड्रेस में, फिर यही पहनकर फिर वैसे चलते रहते हैं, इस टाइप का होता है। Sementara itu, salah satu karya yang menarik perhatian pengunjung datang dari seniman Tashi Namgyal. Melalui karyanya, ia mengajak publik menelusuri kembali kenangan masa kecil dan cerita-cerita yang tumbuh bersama masyarakat Ladakh. Baginya, ingatan tentang harta karun dan kekayaan bukan sekadar dongeng masa kecil, melainkan bagian dari identitas yang membentuk cara pandang terhadap tempat kelahiran mereka. When I was young, I used to think that these treasures would help us, get rich and stuff like that. But then I didn't even realize what's the value of the gold. That's why I was thinking, these things are very much deeply given into us when we are a child. And here it's just trying to show that, how greed is, how greed is kind of instilled in our childhood. That's what I'm trying to explore with this artwork. Penyelenggara menyebut pameran ini tidak hanya menampilkan seni, tetapi juga mendorong diskusi tentang hubungan antara alam, perubahan iklim, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Ladakh. Pameran akan berlangsung hingga 10 Agustus dan dapat dikunjungi dari berbagai titik kawasan Leh maupun Kargil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana malam di kota Ningbo, Provinsi Zhejiang, Tiongkok berubah jadi lautan cahaya berkat ribuan lentera berwarna-warni yang menerangi kawasan wisata Tiangong Manor. Festival ini jadi daya tarik wisata yang memikat ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Rekaman video menampilkan beragam instalasi lentera berukuran besar dengan bentuk bunga, hewan hingga ornamen tradisional Tiongkok yang berkilau saat malam hari. Jalur taman dipenuhi pengunjung yang berjalan menikmati pemandangan sambil mengabadikan momen dengan telepon genggam mereka. Cahaya lentera yang memantul di sepanjang kawasan taman menciptakan suasana hangat dan meriah. Beragam dekorasi dengan sentuhan budaya lokal menjadi latar favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Festival Lentera ini menjadi bagian dari rangkaian atraksi wisata musim panas di Ningbo. Selain menampilkan keindahan seni lentera, acara ini juga bertujuan mendorong pariwisata lokal dan memperkenalkan budaya tradisional kepada pengunjung. Pihak pengelola Tiangong Manor menyiapkan beragam instalasi bertema yang menyala setiap malam untuk memberikan pengalaman wisata yang berbeda bagi masyarakat dan wisatawan. Festival ini diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung selama musim libur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga dari komunitas adat Andes mendaki Bukit Suci Paciri di La Paz, Bolivia untuk menyambut bulan Pachamama atau Ibu Pertiwi. Ritual leluhur ini digelar sebagai ungkapan syukur sekaligus memohon kesehatan, kesejahteraan, dan keberlimpahan rezeki.
Bagi warga setempat, memberikan persembahan kepada Ibu Pertiwi merupakan wujud rasa terima kasih sekaligus balas budi atas hasil alam yang mereka terima. Dengan latar pemandangan Danau Titicaca, para warga melakukan doa bersama, membakar dupa, menyalakan api persembahan, serta menaburkan bunga di atas batu suci sebagai bentuk penghormatan kepada Pachamama. Dalam kepercayaan masyarakat Andes, bulan Agustus dianggap sebagai saat Pachamama membuka mulutnya untuk menerima persembahan dan memberikan berkah bagi mereka yang menghormatinya. Porque ese mes es día de la Pachamama y come, esta tierra come. Y para que no le coma, no se enferme sus hijos, su familia, hay que venir a dar la mesa de agradecimiento por nuestras vidas. Tradisi Pachamama telah diwariskan sejak masa peradaban kuno di pegunungan Andes, jauh sebelum datangnya penjajah Eropa. Hingga kini ritual tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat Quechua dan Aymara di Bolivia, serta sejumlah negara Amerika Selatan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lautan jemaah Syiah memenuhi kota suci Karbala, Irak dalam peringatan Arba'in. Jutaan peziarah dari dalam dan luar negeri berkumpul untuk mengenang wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad sekaligus imam ketiga dalam tradisi Syiah. Arus manusia terus mengalir memenuhi jalan-jalan menuju kota suci Karbala, mengenakan pakaian hitam dan membawa bendera. Para jemaah datang untuk mengikuti peringatan Arba'in, salah satu ziarah keagamaan terbesar di dunia. Sepanjang rute menuju Karbala, berdiri pos-pos yang menyediakan makanan dan minuman gratis bagi para peziarah. Pengamanan ketat juga diterapkan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan jutaan jemaah. Seorang peziarah asal Baghdad, Mikdad Al-Safar, menyatakan peringatan Arba'in menjadi momen untuk mengenang nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad dan keluarganya, termasuk menolak penindasan dan ketidakadilan. Media lokal melaporkan jumlah peziarah dari luar Irak telah melampaui 4 juta orang. Pemerintah Irak menyatakan operasi pengamanan dan pelayanan berjalan lancar dengan melibatkan tentara, kepolisian, serta pasukan Popular Mobilization Force. Arba'in diperingati pada hari ke-40 setelah Asyura, yang menandai gugurnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Setiap tahun jutaan umat Syiah menempuh perjalanan hingga 80 km dengan berjalan kaki dari kota Najaf menuju Karbala sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sepasang paus ikat selatan yang terdiri dari induk dan anaknya berhasil terekam dengan menggunakan drone di perairan Chili Utara. Penampakan langka itu memberikan gambaran tentang kehidupan satwa yang terancam punah tersebut di habitat alaminya. Rekaman drone memperlihatkan induk paus dan anaknya berenang berdampingan di perairan lepas Mejillones, wilayah Antofagasta, Chile. Anak paus terlihat terus berada di sisi induknya saat keduanya bergerak menyusuri area pesisir. Kemunculan induk dan anak paus di Chile bagian utara itu tergolong jarang terjadi. Setiap penampakan menjadi data penting bagi para peneliti untuk memantau kondisi populasi paus ikat selatan di Pasifik Tenggara. Populasi paus ikat selatan yang hidup di perairan Chile dan Peru saat ini berstatus sangat terancam punah. Jumlahnya diperkirakan tersisa kurang dari 50 individu dewasa. Pemerintah Chile menetapkan seluruh jenis cetacea termasuk paus dan lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi. Otoritas perikanan setempat juga mengimbau masyarakat untuk mengamati paus dari garis pantai demi menghindari gangguan terhadap satwa tersebut. Penampakan langka ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan ekosistem laut dan upaya konservasi bagi spesies paus yang populasinya terus menurun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah 70 tahun menghilang dari alam liar, Kazakhstan akhirnya melepas liarkan seekor harimau amur ke kawasan cagar alam Ile-Balkhash. Langkah ini jadi tonggak penting dalam upaya mengembalikan predator besar yang pernah punah dari wilayah tersebut. Momen bersejarah terjadi di cagar alam negara Ile-Balkhash saat seekor harimau amur betina bernama Umit melangkah keluar dari kandang transportasi dan memasuki habitat barunya di alam liar. Direktur Jenderal Amur Tiger Center, Sergei Aramilev, menyebut pelepas liaran ini sebagai awal era baru dalam upaya pengembalian predator besar yang telah lama hilang dari Kazakhstan. Menurutnya, harimau betina dipilih lebih dahulu karena cenderung lebih cepat menetap dan membentuk wilayah berburu.
Setelah Umit menetap, baru harimau jantan akan dilepas liarkan dengan harapan keduanya dapat membentuk pasangan dan berkembang biak di alam. Untuk memantau pergerakannya, Umit dilengkapi kalung pelacak GPS hibrida yang mengirimkan data lokasi setiap 12 jam. Menteri Ekologi dan Sumber Daya Alam Kazakhstan, Yerlan Nisanbayev, menyatakan persiapan program reintroduksi ini memakan waktu hingga 10 tahun. Pemerintah membentuk kawasan konservasi serta menyiapkan populasi mangsa dengan memindahkan ratusan rusa baktria dan kulan ke wilayah tersebut. Исторический день мы начинаем, на самом деле, именно сегодня уже реализовывать проект реинтродукции туранского тигра. Подготовка шла долгое время. В течение 10 лет мы провели ряд организационных мероприятий, создали особо охраняемую территорию, создали кормовую базу, для чего завезли в эту территорию, особо охраняемую территорию, более 200 маралов тугайных, более 100 куланов. 4 harimau Amur didatangkan dari Rusia pada Mei 2026. 3 ekor lainnya masih menjalani masa adaptasi dan karantina sebelum dijadwalkan dilepas liarkan pada tahap berikutnya. Program ini bertujuan menghidupkan kembali populasi harimau turan yang dinyatakan punah di Asia Tengah pada pertengahan abad ke-20. Hasil penelitian menunjukkan harimau Amur memiliki hubungan genetik yang sangat dekat dengan harimau turan, sehingga menjadi dasar ilmiah bagi program reintroduksi tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.